Jadi kalau nanti gubernur yang di bantaran kali kemudian dibantu kompensasinya, itu bukan membantu orang yang melanggar, tetapi membantu orang yang tidak punya tempat tinggal. Benar ya? Kayaknya cukup ya. Sekolah SMP juga relatif cukup. Yang masih agak berat jumlah sekolah SMA belum seimbang dengan lulusan SMP. Betul nggak? Tapi kalau untuk warga miskin sudah dijamin semuanya masuk sekolah negeri. Nah kemudian yang dekat dengan sekolahnya diupayakan harus masuk. Ya nanti kita lagi cari jalan supaya bisa masuk. Ya. Yang berikutnya masalah orang Bekasi sama dengan masalah orang kabupaten, sama dengan masalah orang Kerawang, sama dengan masalah orang Subang, sama masalah dengan orang Indramayu. Masalahnya adalah kalau punya kebutuhan yang paling gampang pinjam Bang Emok. Benar gak? Aku berjanji. Benar gak? Bang Emok itu paling enak lagu pinjem. Paling sedih lagu ditagih. Paling sedih banget lagu tidak bisa bayar. Benar gak? Tapi sikap mental ini harus segera dirubah. Kadang-kadang kalau dikasih pinjaman dari pemerintah yang nggak pakai bunga, nggak mau pada bayar. Benar? Oh, iya. Yang keduanya, orang Bekasi itu pasti masalahnya banyak yang belum punya rumah. Akhirnya kontrakannya nggak kebaik. Artinya ke depan yang harus dipikirkan Pemkot dan Pemprov adalah membangun rumah untuk warga yang belum punya rumah. Cara terbaik membuat apartemen, rumah sus yang lain. Tapi kalau nanti dibangunkan mohon dirawat. Betul ya? Masalahnya itu ya. Yang berikutnya pasti masih banyak jalan ke ganggang yang belum rapi semua. Saya harapkan nanti dengan Pak Wali ke depan jangan dibeton, jangan dihotmi. Kalau ganggang kecil pakai paping blok biar ramah lingkungan. Benar gak? Biar airnya bisa nanti sungai-sungainya pada bersih, taman-tamannya pada biar orang kota Bekasi yang ekonominya tidak terlalu kaya, jalan-jalannya nggak usah jauh, cukup di pinggir sungai yang sudah ditanamin pohon kelapa, yang dikasih lampu, biar sungai-sungainya ke depan banyak ikannya, nanti ada musim mancingnya. Biar orang kota Bekasi punya hidur. Benar gak? Ada penghasil. Kalau sekarang dibukain, ditatain, tujuannya adalah agar kota Bekasi indah dan rapi, bersih lingkungannya, pendidikannya rakyatnya dijamin oleh Pemprov dan Pemkot, serta dijamin oleh pemerintah pusat. Tapi juga saya minta pada ibu-ibunya, mohon anak-anaknya masih kecil jangan dikasih HP, jangan dikasih HP, biar anteng kasih HP, jangan. Kenapa jangan? Nanti jadi kebiasaan. Anak kecil kalau dia melawan sejak kecil dilarang, jangan diikuti semua keinginannya. Nanti sudah gede, saat keinginannya tidak diikuti, gebukin ibunya. Benar gak? Ada kejadian gak?
anak-anak? Untung Pak Wali Kotanya baik. Alhamdulillah. Kenapa ibu anaknya sampai begitu berani sama ibu? Karena sejak kecil dimanja. Tapi lebih baik sejak kecil nangis-nangis, biarkan saja. Kalau nangis tanda hidup. Betul. Kalau nangis tanda tidak gagah. Jangan serba diikutin. Yang berikutnya, rakyatnya ngurus lingkungannya. Jalannya pengen bersih, tapi kerja bakti kagak mau. Pengen gak ada sampah, tapi tiap hari buang sampah ke sungai. Buang sampah di mana saja. Kalau banjir, siapa yang sengsara? Siapa yang sengsara kalau banjir? Pengen orang ke kota Bekasi banjir lagi? Saya nggak kebanjir. Kalau nggak pengen banjir lagi, mau tidak mau sungainya harus harus dilebar. Kalau sungainya harus dikeruk, harus dilebarkan, mau tidak mau bangunan yang di bantaran sungai harus dibongkar. Kalau nggak dibongkar, nanti pelebarannya tidak akan pernah kelar, nanti pengerukannya tidak akan pernah kelar, nanti bulan Desember, bulan Februari meluap lagi banjir yang asalnya dari Bogornya penuh dengan bangunannya ada di puncak. Tapi kalau gubernur bongkarin bangunan di puncak di Cisarua, itu tandanya gubernur sayang sama orang kota Bekasi. Jadi kalau nanti Kali Cilengsi dan Kali Cikeas dinormalisasi walaupun sudah penuh dengan bangunan, itu tandanya gubernurnya sayang sama orang Bekasi. Masalahnya di hulu. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Kita ini Jawa Barat, hulunya bermasalah. Hulunya bermasalah. Pantatnya bermasalah, telapak kakinya bermasalah. Karena hulunya bermasalah, telapak kakinya bermasalah, semuanya harus dibenahin. Dan berdasarkan analisis Kementerian Lingkungan Hidup, ternyata beberapa tahun yang lalu Jawa Barat tata ruangnya dirubah, sehingga daerah yang seharusnya itu bukan daerah untuk peruntukan perumahan, bukan untuk komersial, daerah itu adalah daerah untuk menyimpan air, itu ternyata dihapuskan dan dirubah menjadi daerah ekonomi. Ini masalah. Jadi kalau ingin beresin Jawa Barat, tata ruangnya kita benahin yuk. Nanti Pak Wali Kota merevisi tata ruang, nanti gubernur ngerevisin tata ruang. Untuk apa? Agar masyarakatnya tidak mengalami bencana. Jadi dari seluruh rangkaian ini, nanti ke depan yang harus kita pikirkan adalah warga yang tinggal di bantaran kali bagaimana punya rumah yang nyaman. Jadi kalau nanti gubernur yang di bantaran kali kemudian dibantu kompensasinya, itu bukan membantu orang yang melanggar, tetapi membantu orang yang tidak punya tempat tinggal. Benar ya? Bantaran kali tinggal, saya nggak setuju melanggar undang-undang, tetapi mereka kalau dicarikan rumah kontrakan, dicarikan nanti ke depan ada rumah bantuan, itu karena mereka adalah orang yang tidak punya rumah. Mudah-mudahan pemerintahnya bisa punya duit, mudah-mudahan usahanya tambah lancar, mudah-mudahan investasinya tambah naik, mudah-mudahan hotelnya pada penuh, rumah makannya pada penuh, pajaknya pada bayar, pemerintah dan DPRD-nya bersikap adil membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Amin ya Rabbal alamin.
alhamdulillah. Oke, siap. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seneng ya. Kayak gini hidup ini enak banget. Pemimpin bareng dengan warganya. Alhamdulillah. Ini duit Pemda untuk kota Bekasi agak gede kalau saya hitung. Seprok ya seprok karena masalahnya gitu-gitu. Ya kita harus normalisasi sungai. Ini Pak Wali tahu ya. Ibu tahu nggak biaya untuk menormalisasi sungai? Agar bebas banjir. Biayanya 8,5 triliun. Duitnya juga kita belum nemu, sedikit-sedikit. Artinya perilaku buruk yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, di mana bantaran sungai banyak yang disertifikatkan, dibiarkan dibikin bangunan, telah memberikan kerugian negara yang sangat besar. Benar nggak? Ayo, ini saya panggil nih oknumnya nih, yang tukang ngasih sertifikat untuk masyarakat yang di bantaran sungai ini. Saya panggil sekarang. Dia bertanggung jawab loh. Kamu nyari duit di bantaran sungai, saya pusing. Disewakan. Kenapa Pak? Bantaran sungai. Ya kenapa bantaran sungai ini harusnya ada pohon kelapa, ada pohon mahoni, ya Pak? Kenapa sama kamu disewakan? Justru saya ini disewakan karena apanya udah ada, tinggal didagangkan. Jadi dibikinlah di situ warung kelapa pemuda. Warung apa? Kelapa pemuda. Oh, ini nih wajah nih yang setiap waktu kamu selalu lalapannya daun muda. Daun muda. Ini kamu ini punya gelar. Gelar apa Pak? PK apa Pak? Penjahat kelamin. Enggak Pak, nggak dijahatin itu mah Pak. Coba kamu ini hidup ini harus selaras dengan wajah. Selaras dengan wajah. Kalau wajahnya ganteng kayak wali kota, wajahnya ganteng kayak ketua DPRD, wajahnya ganteng kayak anggota DPRD provinsi, istrinya muda-muda, itu wajar. Wajar Pak. Sesuai. Tetapi wajah model kamu kayak jembatan rusak. Ya kan? Maksudnya Kayak bibir sungai yang dikeruk pakai beko. Kamu itu sangat tidak wajar. Di mana-mana meninggalkan jejak wanita yang terluka. siapa Pak itu mah gosip Pak. Nggak ada. Gosip Pak. Gosip bagaimana? Nggak ada cerita Pak. Cerita bagaimana? Ya itu. Saya tidak mungkin ngomong kalau tidak ada fakta. Apa? Kamu merasa nggak di Subang meninggalkan seorang janda? Satu orang anak laki-laki. Ya satu Pak. Kamu merasa nggak di Sukabumi meninggalkan seorang janda? Iya Pak, sama itu Pak. Satu orang anak laki-laki. Kamu merasa nggak di Cimahi meninggalkan satu orang janda? Iya Pak, sama itu Pak. Satu orang anak laki-laki. Kamu merasa nggak di Banjaran Bandung meninggalkan seorang janda? Obat Satu orang anak laki-laki. Iya Pak. Dan kamu kemudian menikah sama orang Majalengka kan? Iya Pak. Punya satu laki-laki dan satu perempuan. Iya Pak. Jadi anak kamu itu berapa? 6 Pak. Dari berapa istri? 5 dong. Bercerminlah pada diri, berkaca
Percayalah pada rasa, Ya Pak. pada raga yang kau miliki. Ya, Pak. Coba kamu introspeksi. Maksudnya? Wajah kayak Bangli yang dibongkar begini. Istri tiap kabupaten. Ya. Jadi harus Introspeksi dong. introspeksi. Kalau orang ganteng playboy wajar. Orang kaya playboy wajar. Anggota dewan playboy wajar. Ini Bangli dibongkar playboy. Jadi salah kan sebenarnya Pak. Justru yang harus introspeksi itu yang ganteng, yang kaya, yang punya jabatan. Yang harus introspeksi itu adalah orang yang punya kekayaan, orang yang punya kekuasaan, orang yang punya ketampanan. Dialah orang yang harus introspeksi. Apa urusannya? Iya introspeksi dong. Kalau punya yang tiga itu kaya, ganteng, dan punya jabatan, kenapa dia ditinggalin sama istri? Dia punya kekuasaan, dia punya kekayaan, dia punya ketampanan, dia punya kedermawanan, tapi dia ditinggalkan pergi oleh istri yang disayanginya. Oh, ada yang begitu. Karena bagaimana? Dia tahu Pak. Tahunya bagaimana? Di medsos Pak. Bagaimana dia di medsos Itu cerita? suka cerita Pak. Ceritanya bagaimana? Ceritanya di mana? Terselubung di mana? Pakai singkatan Singkatan apa? KDM. Itu si KDM itu suka cerita di Iya situ. KDM Pak. Apa katanya KDM itu? KDM itu kan singkatan Pak. Singkatan apa? Dari Kang Duda Meran. Pinter. Wah, pinter aja. Kamu tahu nggak? Ya Pak. KDM itu singkatan apa? Kang Duda Ya Kang Duda Meran. Meran Pak. Kandidat merajalela. Tapi lebih baik jadi laki-laki yang ditinggalkan daripada laki-laki bajingan yang selalu meninggalkan. Belum tentu Pak saya seorang bajingan. Bukan meninggalkan Pak. Coba tanya kepada yang tampan-tampan ini. Apa dia tuh? Apa ya? Faktornya cuma satu Pak. Apa itu? Ingin mah ingin Pak. Saya mau tapi ada keberanian. Berarti apa yang membedakan kamu dengan mereka? Aku ada pemberani. Bedanya cuma satu. Kamu itu Ya, nakal sama wanita dinikahi. menikahi Pak. Terbuka. Terbuka Semua Pak. orang tahu. Iya Pak. Mereka semua sembunyi-sembunyi. Sembunyi. Ngapain jadi bajingan Pak? Lebih baik seperti aku. Oh. Iya. Berani memacari, berani menikahi, berani menceraikan. Iya dong. Aku hidup dengan prestasi. Prestasi. Sudah 4 wanita yang kuceraikan. Keren kan Pak? Iya Pak. Padahal wajahku Wajahku rusak. Iya Pak. Iya, itu mah kan udah masa lalu Pak. Saya akan berjanji Pak. Tapi Ya Pak. di tentara juga begitu. Iya Pak. Kalau urusan nyali, kolonel kalah sama kopral. Iya dong. Beneran. Ini juga kolonel muda. Tapi meninggal. Udah meninggal. Ini mah Duda setia. Saking setianya sampai sekarang belum punya istri lagi. Bukan Cepayu ya Pak? Hah? Lain Cepayu gitu. Laku ya. terlalu banyak perhitungan. Aduh ngomong. Terlalu banyak kenal. Tapi kalau sudah kolonel ngapain nikah lagi? Iya.
Alhamdulillah Pak. Mendingan enak kayak kamu ya. Iya Pak. Kamu mah enak ya. Iya Pak. Ya. Perempuan pegang. Apa tuh? Bawa. Ya jangan dibahas dong Pak. Yang kalau nggak mau mah. Harus saya mau dong. Bagaimana cara agar wanita itu mau? Apa berkata-kata dalam hati. Salurkan, sampaikan dong dengan kata-kata mutiaramu yang membuat dia tergoda dengan seluruh rayuanmu. Anjay. Jangan pernah dengan kata-kata. Aduh, dengan apa? Rasa, salurkan ke pikiran. Asik. Kirim lewat angin. Bener dong. Jadi, bagaimana cara mendapatkan wanita? Lewat angin. Bisikan dengan rasa, Bisikan. masukkan di isi kepala, dikirimlah oleh angin pada dia. Dia akan berlari menemuimu sambil berkata, aku sudah telah 3 bulan. Rasa, pikir, kirim lewat angin dengan suara. Coba. Apa itu, Pak? Oke. Apa itu? Bagus itu. Saya yang datang. Mana yang datang? Anak imelan. Bekasi mah payu rayon gitu mas ya teh. Emang di gunung. Kan lewat rasa Pak. Tidak pakai apa. Musiknya ganti kalau di Bekasi. Musiknya ganti. Bukan itu. Di sini mah nggak pakai iwir-iwir. Di sini mah pakainya tadi. Apanya? Pakai pantun. Oh.